sahabat PBB TV, kita kembali ketemu lagi di podcast Setiap Malam Kebo. Ya, kali ini kita masih bersama dengan bapak-bapak tercinta ini, ya, tersayang. Hari ini kita berada di angkringan WM, ya, tapi ini untuk yang konsep modern, ya. Ini ada konsep yang tradisional, ini ada konsep modern. Dan tidak lupa juga hari ini kita akan diskusi obrolan wong cilik, obrolan orang-orang awam tentang politik. Karena sejak awal kita podcast, kita selalu ingin ini menjadi salah satu media pendidikan politik. Jadi sahabat semua mungkin belum kenal apa itu politik, kemudian bagaimana apalagi dengan momentum yang paling dekat adalah pemilu, bagaimana memilih yang cerdas gitu. Nah, nanti dari bapak-bapak semua ini nanti akan ada pandangan, kemudian pendapat, atau bahkan nanti ada analisa-analisa yang ya bisa jadi referensi, bisa jadi pandangan bagi utamanya untuk para pemilih pemula, ya, pemilih muda untuk menentukan pilihannya di Februari 2024 nanti. Oke, malam ini atau hari ini kita akan ngobrol. Wah, ini sudah, kalau kemarin masih menghangat, ini sudah mulai agak panas-panas sedikit lah. Gimana sahabat PBB TV kemarin prediksinya dari bapak-bapak, apa ada yang terbukti? Ada yang meleset jauh. Hal yang saya pikir akan booming, terhindar ternyata terjadi. Ya namanya prediksi ya, namanya hujan aja kan ada prediksi tapi juga nggak hujan gitu kan, apalagi ini tentang politik. Tapi apapun itu nanti akan menarik karena kita membahas kenapa prediksinya salah, atau prediksinya keliru, atau meleset, atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Nah itu nanti akan kita obrol. Oke. Kejadian yang terprediksi tapi tidak mengagetkan tapi mengejutkan itu gimana ya? Tidak mengagetkan tapi mengejutkan. Kaget sama kejut. Oke, untuk membatasi diskusi kita akan temanya akan kita persempit, tapi nanti sedikit belok kanan belok kiri nggak apa-apa ya. Jadi kita akan malam ini akan ambil temanya itu adalah peta politiknya tadi mengejutkan, berubah. Nah, apakah rasionalitas para pendukung, para ya yang dulu selalu di belakang akan tetap sama? Nah, itulah ujian sebenarnya. Ujian sebenarnya dari pemilu 2024. Oke, bapak-bapak, ini kita mulai nih. Ya, hari ini sebetulnya kita sudah mendapatkan jawaban terkait dengan yang kemarin baca pres ya, tapi sekarang sudah baca wapres. Sekarang sudah capres dan cawapres ini ya. Iya. Ada. Benar kan ya? Benar, semua sudah punya pasangan. Karena sudah mendaftar ya. Karena sudah mendaftar. Tinggal pasangan Capres dan cawapres sudah mendaftar, artinya sudah resmi menjadi capres. Hasilnya yang pertama adalah Anies dan Caimin atau Amin. Kedua adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dan yang ketiga yang terakhir adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, ini akan menarik ya, apalagi yang ketiga nih ya. Ini mau asik ini nanti ya. Asik. Karena Mas Gibran kan bukan anak muda sebetulnya, tapi anak presiden. Nah itu yang nanti akan jadi diskusi. Oke. Akan jadi. Yang pertama mungkin saya lempar dulu ya ke bapak-bapak semuanya. Sesuai prediksi kah? Atau mungkin kalau tidak sesuai prediksi, apa yang menjadi pemikiran dari bapak-bapak semua nih? Apakah ini menjadi satu hal yang mengejutkan betul atau memang sudah ya bukan prediksi tapi sudah umumnya sudah begini? Kalau kemarin, ya saya masih ingat apa yang saya katakan kemarin itu memang kayaknya nggak mungkin Gibran jadi cawapres ya. Baik cawapres Ganjar maupun Prabowo.
Karena ya perkiraannya adalah sepertinya dengan karakter Pak Jokowi, sepertinya hal yang susah kalau misalnya dia harus berkhianat atau dengan tanda kutip dia harus keluar dari gerbong yang selama ini membesarkan Pak Jokowi. Tetapi setelah saya pikir-pikir kenapa ya kok itu kok bisa lewat, itu ada pemikiran-pemikiran yang lain juga. Kenapa kok prediksi kemarin kan kemungkinan saya adalah Pak Erick Thohir dan secara umum dari Pak MD, Pak Mahfud, dan yang satunya lagi Pak MD dari Mas Bilal kan kemarin memprediksinya. Pak Sandiaga juga. Perlu dibahas nggak ini? Langsung dibahas nggak? Langsung aja ya. Iya. Setelah saya pikir-pikir kenapa kok ini agak nganai-nganai, apalagi sekarang itu dengan adanya Gibran itu jadi cawapresnya Prabowo, seolah-olah segala kutukan, segala sumpah serapah itu semuanya lari ke Pak Jokowi. Nah, seperti slogan kita sebelumnya bahwa kita memang tidak akan memihak pada salah satu capres kan gitu. Tetapi dalam hal ini karena Presiden Jokowi yang dikuyo-kuyo istilahnya kan gitu kan, ini menurut saya sah kalau kita membela Pak Jokowi kan. Karena Pak Jokowi yang presiden kita, bagaimanapun juga dia saat ini presiden kita yang sah. Nah, tidak boleh menyakiti presiden, Pak. Jadi dalam hal ini saya sah kalau misalnya membela Pak Presiden kan. Tidak membela. Konteksnya tidak membela capres tertentu. Nah, saya membela negara dengan membela saya presiden. membela Pak Presidenku, Presiden Indonesia sebagai anak bangsa membela presidennya sendiri kan sah kan. Nah, setelah dipikir-pikir dan diskusi juga dengan istri. Istri itu juga seorang politikus andal walaupun ada pembisiknya juga dia. Dari hasil diskusi itu kayaknya nggak mungkin Pak Presiden itu membuat langkah-langkah yang bodoh, itu kayaknya nggak mungkin. Jadi berarti tuduhan plong-plong itu salah. Kalau dari dulu saya tidak melihat Pak Jokowi sebagai orang yang plong-plong, enggak. Justru malah orang yang luar biasa cerdiknya sampai orang-orang di sekitarnya tidak paham langkah dari Pak Jokowi ya. Kalau menurut saya itu ya kan bisa dilihat dari track record Pak Presiden, semua musuh-musuhnya bisa ditaklukkan. Itu kalau nggak Pak Jokowinya cerdik nggak mungkin bisa menaklukkan semua apa istilahnya yang sebelumnya adalah musuh politiknya sekarang jadi sekutu. Nah, masalahnya sekarang adalah orang menganggap Pak Jokowi itu sebagai orang yang lupa sama kulitnya kan. Artinya seolah-olah dulu diuntungkan oleh partai merah kan gitu kan, partai mengusung ke Pak Jokowi, sudah dijadikan wali kota, sudah dijadikan presiden, anaknya, terus anaknya juga. Dari sisi itu iya, tetapi dari sisi yang lain apakah partai nggak diuntungkan dengan itu? Dengan adanya mengusung Jokowi dapat 66% kalau nggak salah yang tahun pemilihan yang pertama. Yang kedua naik jadi 70 sekian, 74 kalau nggak salah, 74 atau berapa itu lupa ya. Artinya dua-duanya diuntungkan itu, partai juga diuntungkan karena figur Pak Jokowi kan. Jadi jangan hanya menganggap, menurut saya jangan hanya menganggap bahwa Pak Jokowi itu hanya mengambil untungnya saja dari partai, enggak. Dua-duanya pasti saling mutualisme itu tadi. Terus kalau misalnya itu tidak menguntungkan, kenapa takut dengan Gibran ke Pak Prabowo kan? Kalau misalnya itu memang tidak menguntungkan, udah biarin rakyat yang memilih kan, logikanya kan gitu. Tapi kenyataannya jadi jangan kaget soal Gibran itu. Terus terang itu keluar dari
dari karakter Pak Jokowi sebelumnya saya pikir, tetapi setelah saya pikir selanjutnya adalah Pak Jokowi memungkinkan kalau dia keluar dari kebiasaannya, kalau satu, negara dalam kondisi tidak aman kalau terjadi sesuatu hal. Bisa jadi itu pikirannya Pak D saja ya, belum tentu benar juga kan gitu. Tetapi Pak Jokowi selalu menunjukkan bahwa dia sangat mencintai bangsa ini. Apalagi ketika awal-awal itu dia sudah ngomong, saya akan cawe-cawe kan. Cawe-cawe. Nah, bahasanya Jawa sekali. di sisi ini saya melihat setelah saya pikir-pikir kulik-kulik dengan istri juga, kulik kenapa kok Pak Jokowi keluar dari kebiasaannya yang dia selalu santun, selalu patuh, tiba-tiba kok langsung begitu kan. Ada kemungkinan apakah ya Pak Jokowi katanya ini gara-gara dendam nih istrinya, ini kayaknya kalau hanya masalah Pak Jokowi diejek atau dicemeh itu beliau sudah biasa. Menurut saya itu nggak sampai menimbulkan reaksi seperti sekarang ini. Anak-anaknya juga langsung dari PSI langsung semuanya mendukung Pak Prabowo kan gitu kan. Terus kemudian Gibran ya jadi cawapres. Nah kemudian ada pemikiran yang lain bahwa di awal-awal Pak Anies Baswedan itu mencalonkan diri, tengoklah kalau misalnya teman-teman bisa melihat di di YouTube, berbarengan dengan itu Pak Jokowi mengambil inisiatif langsung, dia mengatakan bahwa dia mau cawe-cawe. Artinya saat itu saya berpikir jangan-jangan ini ada hubungannya dengan beliau calon dari Amin itu kan gitu kan. Ada kewaspadaan di situ karena kalau kita melihat ke belakang seolah-olah nih, pandangan saya adalah seolah-olah Pak D itu tidak sefrekuensi dengan dari Pak Anies Baswedan. Seolah-olah itu kalau kita lihat ke belakang-belakangnya. Nah, dari situ bisa jadi Pak Jokowi merasa ini berbahaya ini kalau misalnya ini jadi presiden. Walaupun ada juga orang yang mengatakan ini berbahaya karena ini kalau jadi presiden ini akan ngopiak-ngopiak. Kejelekannya Pak Jokowi selama jadi presiden. Menurut saya Pak, kalau kita lihat ini kayaknya sih aman-aman aja, sepertinya nggak ketakutan ke arah situ, mungkin lebih ke arah ketakutan kalau nanti ajang pesta demokrasi pemilihan presiden itu akan mirip dengan saat yang pesta demokrasi saat di Jakarta itu kan, menurut saya itu sangat melukai. Mungkin ini yang namanya juga prediksi, bisa saja salah, seperti halnya kemarin memprediksi Pak Erick Thohir ternyata keliru kan gitu. Tapi kan kita kemarin itu mengerucut Pak, kita akan dapat ekonom atau dapat orang hukum, kan mengerucut itu. Kalau ekonom siapa, orang hukum siapa. Salah satu nama yang kita sebut pun naik. Ya, yang mengejutkan kan tetap Mas Wali loh, Mas Wali Kota. Ya. Mas Wali Kota ini tersebut. Tapi kita sepakat bahwa ini adalah pilihan yang terlalu berisiko. Tetapi itu sebenarnya gini, kalau saya lihat dari strateginya Pak Dia, kalau misalnya nih Pak Prabowo dengan Pak Erick Thohir, kemudian Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, atau Yusril kan, atau Pak Ganjar dengan siapalah kan gitu kan, yakin bahwa 80% suara yang mencintai Pak Jokowi itu pasti akan ke Ganjar? Tidak, karena kita bisa lihat di kolom-kolom komentar, ada banyak komentar yang penting bukan yang merah kan. Sehingga dari situ mungkin dikhawatirkan ketika nanti putaran kedua hanya 2, artinya putaran pertama tiga calon. Kalau 3 calon ini Pak Prabowo dengan siapapun
potensi akan kalah. Kalah pertama kali. Setelah itu baru Amin dengan Ganjar Mahfud. Oh ya. Sama kan jauh. Apakah yakin Ganjar Mahfud itu pasti akan menang dengan Amin? Belum tentu. Kalau misalnya nanti Amin itu menggunakan strategi yang luar biasa seperti zaman Pilkada Jakarta, ini bisa kalah ini. Gama ini bisa kalah karena banyak hal yang bisa diserang. Mungkin dari situ ketakutan punya Pak D adalah itu. Maka strategi Pak D adalah gimana caranya pas 3 ini yang kalah itu Amin. 80% pendukung Pak D Jokowi itu jangan sampai ke Amin. Nah, berarti ini ada asumsi bahwa besok ini tidak akan selesai dalam satu putaran. Iya. Gimana caranya dibuat 2 putaran? Bukan gimana caranya putaran pertama itu Amin langsung kalah. Ini prediksi. Prediksi ya, namanya ya cuma prediksi. Belum tentu benar juga. Disclaimer dulu Mas, ini adalah pendapat pribadi ya. Jadi teman-teman kalau ada pendapat berbeda silahkan, jangan caper gitu kan. Boleh nanti di kolom komentar. Oke? Di sini ada sponsor, satu-satunya sponsor cuma dalam rangka membela presiden saya Pak Jokowi. Jadi strategi Pak D seperti itu menurut saya gitu. Jadi dengan adanya Prabowo Gibran sama Ganjar dan Mahfud yang loyalis plat merah itu oke lah lari semua ke Ganjar. Tetapi yang tidak suka dengan plat merah paling enggak dia lari ke Pak Prabowo karena di situ ada figur Pak Presiden di situ. Anaknya kan gitu. Sehingga 80% itu akan terpegang oleh dua kubu ini. Dari Amin maksimum dapat 20% itulah. Maksimum dapat. Kalau Amin dapat 20% ya sudah kalah Aminnya. Kalau itu setelah itu pertandingan antara Prabowo dan Ganjar terserah mau menang yang Prabowo, Pak D juga nggak apa-apa, mau yang menang Ganjar juga bagus karena dia dari partainya Pak D kan. Cuma dalam hal ini orang-orang kan mungkin juga tidak paham dengan strategi Pak D sehingga seolah-olah Pak D itu berkhianat ini kan enggak. Yakinlah Pak D itu bukan orang yang karena dia berpikir tentang Indonesia. Hidup Pak Jokowi. Tapi ngomongin soal loyalis Pak, berarti menarik ini. Maksudnya kayak pemilihan kali ini kan mungkin trennya sudah ada dari sejak nama Pak Jokowi ini muncul ya. Trennya sudah ada sejak beliau atau malah mungkin sebelumnya. Berarti ada kubu baru. Yang pertama tentunya loyalis partai tadi ya. Loyalis partai biasanya kan yang sesuai dengan gerbongnya. Saya partainya apa, loyalis kepada partai apa mengusung apa, saya pilih itu. Lalu kemudian ada tren baru yaitu loyalis tokoh. Nah, ini berarti kan loyalis tokoh ini bisa kesana kemari tanpa memperdulikan partainya. Artinya bisa jadi lumbung suara baru ini loyalis tokoh ini dengan personal branding yang bagus, pasti PR. Kenapa Gibran dipilih? Karena itu masalah ketokohan, karena dia anaknya Pak Presiden Jokowi. Jadi Jokowi efek tetap kuat ya Pak ya? Jokowi efek jelas kuat sekali. Kalau nggak kuat, ngapain juga harus marah-marah yang lain kan? Oh itu. Dalam artian kan ya. Ya paham. Oke, jadi tadi yang kita perhatikan ya. Jadi memang ada pendapat tentang bahwa ada satu skenario untuk memenangkan justru malah menyajakan jahat ya.
apa namanya? Mengurangi pengaruh. Mengalahkan pasangan capres tertentu. Ya. Boleh saja. Ya, namanya juga cuma perkiraan. Ya. Jadi yang pendukungnya itu jadi jangan baper ya. Boleh nanti ada analisa yang lain yang berbeda silakan. Gitu. Satu lagi nih, pertanyaannya begini. Ketika misalnya ada yang harus dikalahkan gitu kan. Nah, apa tujuan atau mungkin apa sih yang menjadi keuntungan ketika misalnya anaknya presiden itu berpindah gerbong, terus kemudian anaknya yang satu lagi menjadi ketua umum, kan mungkin saling berkaitan ya. Tapi apa sih sebetulnya yang kalau bisa kita menebak arahnya Pak Jokowi ya, apa yang diuntungkan gitu loh? Keuntungannya di persatuan dan kesatuan bangsa. Tapi ini loyal Pak Jokowi nih, loyalis tokoh ya. Tapi menarik maksudnya gini, Pak Aris dan Pak Sigit. Dari tadi kan kita berpendapat memprediksi sesuatu bahwa begini dengan landasan seakan-akan Pak Joko terlibat. Pertanyaannya, betulkah dia terlibat? Ya, atau ini asumsi rakyat kecil aja? Hanya Tuhan dan sopir bajai yang tahu. Ya kalau masalah terlibat dan tidak terlibat, saya kira kalau pandangan saya itu Pak Gibran, Mas Gibran, kemudian artinya itu Pak Kaisang kan satu keluarga ya. Kalau masalah terlibat dan tidak terlibat, minimal terlibat dalam mengambil keputusan, pertimbangan untuk mengambil keputusan bisa kira itu pasti ada ya, kan satu keluarga gitu kan. Jadi tapi kalau secara politis, secara dalam ya terus terang saya tidak ranah dalam ya. Iya, karena ya itu tadi serunya pemilu kali ini ya. Ini luar biasa, ini tidak sama dan bahkan berbeda banget dibanding pemilu sebelumnya yang adu mayem atau mungkin hanya sebatas capres yang jadi anunya ya, lakonnya ya, tapi ini sampai cawapres pun juga dibahas. Nah, ini sudah berapa lama nih? Oke. Kita akan buat kopi dulu ya. Boleh semua. Setuju. Oke. Menarik kan? Nah, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi dengan bahasan yang nanti akan jauh lebih dalam. Kita akan bahas nanti tentang banyaknya video, banyaknya ya di TikTok, di Instagram, di Facebook bahwa ada alasan-alasan di belakang kalau kita kan netizen kan senang godak gaduk ya. Jadi Pak Jokowi begini itu karena ini, karena begitu, karena bahkan ada konflik internal di partainya secara personal. Nah, itu akan menarik kita bahas lagi. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di BPP TV.